Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayi Anang Surahman dan rekan saya Aan Nurhayati. Kami berdua adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan pada kesempatan ini, kami berdua akan mewawancarai pimpinan kami di sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cikajang, Bapak Haji Alang Juanda, MPD. Bagaimana pengalaman beliau dalam memutuskan sebuah permasalahan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang pernah dilakukan di sekolah SMP Negeri 1 Cikajang. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Bapak di tengah kesibukan sebagai pimpinan sekolah telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir untuk melakukan wawancara bersama kami. Tapi mohon maaf sebelumnya, mungkin Bapak bisa menceritakan perjalanan Bapak untuk menjadi kepala sekolah sampai sekarang. Yang pertama, 2019 saya mengikuti testing. Alhamdulillah dalam testing itu lulus. Terus mengikuti OJL itu selama 3 bulan. Iya. 2020 itu saya diangkat ke SMP 2 Cikurip ya Juli. Pertengahan Januari awal Januari 2021 saya menjabat kepala sekolah atau PLT SMP 1 Cikurip. Itu dari Januari sampai Desember 2001. Setelah itu saya kembali lagi itu ke SMP 2 ya 2 Cikurip itu. Setelah 2 tahun itu dari 2020 TMT Januari 1 Juli itu saya dipindahkan ke SMP 1 Cikajang itu 4 Juli TMT 4 Juli sampai sekarang itu di SMP Negeri 1 Cikajang. Itu pengalaman sebagai kepala sekolah itu saya Di SMP ya Pak? Di SMP itulah apa yang luka-likunya itu ditempatkan di sekolah pinggiran itu lumayan itu pengalamannya. Baiklah Pak Haji, sebagai Bapak Kepala Sekolah, barangkali saya ingin menanyakan kepada Bapak tentang selama ini bagaimana Bapak menjadi kepala sekolah, kemudian mencoba untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai etika. Kan di sekolah itu terkadang ada kasus-kasus yang tidak terduga dan membuat Bapak juga jadi dilema karena ada kasus yang menguras pemikiran untuk Bapak. Gimana selama ini yang Bapak? Itu yang kemudian benar atau salah, baik secara hukum maupun secara etika. Kemudian penggunaan pengujian paradigma benar lawan benar apakah kasus tersebut, termasuk kasus individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan atau jangka pendek lawan dalam jangka panjang. Selain itu sebuah kasus juga diuji secara intuisi atau etika moral setempat. Ya, diuji secara publikasi dan secara panutan atau idola. Baik Bapak, terima kasih untuk selanjutnya Pak ya. Kan ada pengalaman barangkali di Bapak yang selama ini bagaimana Bapak sendiri mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memang ada kepentingan yang sama, misalkan mengandung kepentingannya udah benar juga memang ada benarnya juga, jadi lawan benar dengan benar, terus ada juga nilai-nilai kebajikannya di situ. Apa yang Bapak lakukan? Ya, dengan prinsip berpikir berbasis peraturan. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli dan prinsip berpikir berbasis
rasa akhir. Baiklah, jadi Bapak menggunakan prinsip itu ya. Jadi ada prinsip peraturannya, juga ada prinsip rasa pedulinya, juga ada prinsip hasil akhirnya supaya lebih holistik barangkali ya Bapak. Baiklah kalau begitu, tapi masih ada pertanyaan ya Bapak ya. Jadi kalau begitu langkah-langkah yang dilakukan sama Bapak sendiri, terus yang biasa dilakukan untuk mengambil keputusannya itu seperti apa Pak? Jadi itu terdapat 9 langkah pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika untuk mengambil keputusan dalam suatu dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. Yang pertama, satu, mengenai bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, uji legal dan regulasi, yaitu melanggar hukum atau kode etik. Yang kelima, pengujian paradigma, benar lawan benar, atau apakah baik individu lawan kelompok rasa keadilan, lawan rasa keasihan atau kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam itu melakukan prinsip resolusi. Apakah berpikir berbasis hasil akhir, atau berbasis peraturan, ataukah berbasis rasa peduli. Yang ketujuh yaitu adanya investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksinya. Wah, Bapak sudah hebat ya. Jadi sebenarnya kalau dalam teori ada 9 langkah dan itu sudah Bapak lakukan semuanya, dari mulai mengenali terlebih dahulu nilai-nilainya, kemudian juga menentukan siapa yang terlibat dalam kasus itu, mengumpulkan faktanya juga yang relevan, kemudian juga diuji dulu ya secara legalnya apakah melanggar tidak hukum atau kode etik tersebut. Selanjutnya juga Bapak sudah tadi mengatakan melakukan pengujian paradigma juga. Jadi sepertinya Bapak dari 9 langkah sudah sangat antusias dikeluarkan dan itu sangat luar biasa Pak. Pantesan Bapak bisa masuk di kepala sekolah SMP 1 Cikajang karena kan sekolah ini sekolah favorit dambaan semua kepala dan Bapak sangat layak untuk di sekolah ini. Barangkali Bapak masih ada yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Oh iya boleh. Ya, yang nomor keempat ya Pak, hal apa saja yang selama ini ya sama Bapak dianggap efektif untuk mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus yang mengundang pemikiran Bapak, apalagi sulit gitu ya karena memang kasusnya ada dilema etika. Itu yang pertama, mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kebajikan universal. Yang kedua, pengambilan keputusan yang mengutamakan anak murid. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Wah, hebat sepertinya Bapak. Jadi untuk menjadi kepala sekolah memang tidak gampang ya Pak ya. Ternyata Bapak sudah melakukan yang sempurna kalau menurut pendapat saya, karena yang saya tahu juga bahwa di dalam mengambil keputusan memang harus memiliki prinsip, terutama ya berbasis daripada nilai-nilai kebajikan. Kemudian tetap murid itu harus diutamakan. Kepentingan murid adalah yang paling utama sebagai pimpinan. Kemudian yang ketiga juga Bapak sudah mengambil keputusan yang betul-betul memang dapat dipertanggungjawabkan. Kan Pak ya pertanyaannya, selama ini ketika ada sebuah kasus di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika Pak, mungkin Bapak mengalami kesulitan dalam memutuskan pilihan mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ketika kesulitan itu muncul, biasanya tantangannya itu dari mana Pak? Munculnya tantangan itu? Yaitu biasanya tantangan dalam pengambilan keputusan adalah
ketika keputusan yang akan dibuat berhubungan dengan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga melibatkan rasa keadilan dan rasa kasihan, yaitu dalam hal ini kebenaran dan kesetiaan menjadi pertentangan. Selain itu, setiap keputusan juga selalu bertentangan dengan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin disitulah kesulitan Bapak dalam memutuskan sebuah permasalahan secara cepat. Tetapi karena ini berhubungan, kalau sebuah permasalahan yang harus diselesaikan berhubungan dengan waktu, mungkin Bapak bisa ada ukuran waktu bahwa permasalahan itu bisa diselesaikan kapan, waktunya kapan, dan cepat atau lambat. Bagaimana Bapak cara menyelesaikannya? Ya, untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tentu saja ada yang bisa diselesaikan di tempat dan cepat. Dan ada pula kasus dilema ketika yang memerlukan waktu yang lebih lama. Dan tempat yang berbeda tergantung tingkat kesulitan permasalahan. Biasanya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan masalah dilema etika itu, yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah. Yang ketiga, evaluasi solusi yang sudah dibuat. Yang selanjutnya, memilih solusi atau permasalahan masalah. Permasalahan masalah. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu mengimplementasikan pilihan solusi. Oh iya, kalau urutan pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh Bapak seperti barusan, sudah mendefinisikan waktu masalah yang akan diselesaikan, sudah mencari alternatif solusi, kemudian sudah mencari evaluasi solusi, sudah memilih solusi, dan mengimplementasikan pilihan solusi. Kira-kira supaya efektif apa yang telah Bapak putuskan, kira-kira Bapak memerlukan orang atau siapa yang bisa membantu Bapak dalam memutuskan permasalahan tersebut? Kalau kasus dilema etika yang ada di sekolah, biasanya saya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan beberapa itu yang pertama Wakasek, para PKS, itu guru dan komite tergantung tingkat kesulitan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Itu faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan dari permasalahan dilema etika. Yang pertama, budaya positif sekolah. Yang kedua, dukungan seluruh warga sekolah atau stakeholder. Yang ketiga, kerjasama yang baik dengan komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Yang selanjutnya, dan tidak bisa dilupakan adalah dukungan dari orang tua, siswa, wali murid, dan dinas pendidikan, dalam hal ini pemerintah daerah dan pusat. Keputusan yang telah Bapak buat tentu saja sangat menentukan keberhasilan pemecahan masalah, dan yang seperti barusan Bapak jelaskan, dalam setiap mengambil keputusan Bapak selalu melibatkan seluruh stakeholder di sekolah, baik para PKS, wakil kepala sekolah, orang tua siswa, komite, termasuk pemerintahan daerah atau pusat. Mungkin itu pengalaman buat saya bagaimana nanti saya bisa memecahkan sebuah permasalahan di sekolah. Tetapi mungkin dari berbagai permasalahan yang pernah Bapak hadapi dan Bapak telah membuat sebuah keputusan, pembelajaran apa yang biasanya Bapak peroleh ketika Bapak sudah memutuskan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan sebuah pilihan tersebut? Itu dalam permasalahan yang diperoleh dari pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Yang pertama, permasalahan dilema etika adalah permasalahan yang selalu ada dan terjadi di sekolah. Yang kedua, perlunya nilai-nilai kebajikan yang mendasari dalam pengambilan suatu keputusan permasalahan dilema etika.
Yang selanjutnya, dalam pengambil keputusan terhadap permasalahan dilema etika diperlukan langkah-langkah yang tepat. Yang selanjutnya, semakin meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan permasalahan dilema etika karena mampu memunculkan potensi diri sendiri dan potensi warga sekolah. Ya. Semakin terbentuk budaya positif sekolah itu yang dilakukan oleh saya. Sebagai kepala sekolah ternyata sangat menjadi tokoh sentral di sekolah ini karena sebuah keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah sangat menentukan denyut nadi hidup budaya positif di sekolah. Seperti yang barusan Bapak jelaskan, ternyata apa yang Bapak sampaikan sangat sesuai dengan apa yang mungkin langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin Bapak, pertanyaan kami berdua cukupkan demikian sekian. Persilahkan ke Bu Aai. Ya, alhamdulillah Bapak ya, kami berdua sudah selesai barangkali mewawancarai Bapak pada hari ini. Mohon dengan hormat juga ya, terucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih dari kami karena sudah mendukung program CGP ini sehingga tugas kami bisa dapat diselesaikan. Terima kasih kami CGP Angkatan 7. Saya Aai Nur Hayati dan saya Ayi Anang Surahman. Ya, demikian untuk demonstrasi kontekstual pada kesempatan ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayi Anang Surahman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cibodas, Ibu Tati Nuriati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena di tengah kesibukan sebagai seorang kepala sekolah, Ibu mampu menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Mungkin sebelumnya Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah di sekolah dasar. Terima kasih kepada Bapak Ayi Anang Surahman yang telah melakukan atau bertanya kepada saya sebagai kepala sekolah SDN 2 Cibodas, dan pengalaman saya menjadi kepala sekolah sebelum di SDN 2 Cibodas, saya diangkat menjadi kepala sekolah itu bulan Juli 2015 di SDN 2 pada Suka. Pada tahun 2016 pindah ke SDN 2 Cibodas sampai saat ini. Kemudian pada waktu 2019 menjabat 2 sekolah, yaitu jadi PLT SDN 1 Cibodas karena kepala sekolahnya menjelang pensiun sampai 2021. Dan sekarang di SDN 2 Cibodas 1 SD sekarang, karena SDN 1 Cibodas yang tadinya saya menjadi PLT di sana sudah ada kepala sekolah yang baru. Kalau begitu, semenjak diangkat menjadi kepala sekolah untuk pertama kali sampai dengan sekarang sudah berapa tahun Ibu menjadi kepala sekolah? 6 tahun. Nah, pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah sudah hampir 6 tahun lebih. Sebagai seorang kepala sekolah, tentu saja selama menjadi kepala sekolah banyak permasalahan yang pernah Ibu hadapi, baik permasalahan itu menyangkut siswa dengan siswa, siswa dengan guru,
kepala sekolah dengan guru atau sekolah dengan masyarakat. Nah, selama ini apabila Ibu menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sekolah yang Ibu pimpin, bagaimana sebenarnya Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut agar keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua? Ya, terima kasih. Saya selaku kepala sekolah banyak pengalaman selama 6 tahun lebih menjadi kepala sekolah di 3 SD. Jelas pasti karena berhubungan dengan guru, masyarakat, orang tua, dan siswa. Banyak hal-hal yang kejadian di sekolah, tetapi pihak sekolah juga bisa mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Ada kasus seperti moral antara kasus benar dan salah, jelas pihak sekolah mengambil keputusan yang benar. Ada juga kasus seperti di dalam etika, itu adalah keputusan kasus benar dan benar. Nah, pihak sekolah kami di sini adalah memutuskan yang benar itu sesuai dengan konfirmasi dan komunikasi dengan guru-guru yang lain. Yang benar itu, yang paling benar itu yang mana? Jadi selama ini ketika ada sebuah permasalahan di sekolah, Ibu akan melihat dulu, mengidentifikasi apakah permasalahan itu termasuk permasalahan yang berhubungan dengan benar atau salah. Maka kalau berhubungan dengan benar atau salah, Ibu akan mengambil keputusan yang benar. Ya. Dan kalau berhadapan dengan dilema etika, permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah itu antara benar dan benar, maka Ibu akan mengambil keputusan berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak warga sekolah, atau misalkan kejadian itu dengan orang tua atau dengan pejabat di atas yang menaung di dalam bidang pendidikan. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau menghadapi sebuah kasus di sekolah, Ibu akan mengidentifikasi dulu apakah permasalahan itu mengandung unsur benar atau salah, maka Ibu akan mengambil putusan yang benar. Dan apabila menghadapi permasalahan tentang sebuah kasus yang mengandung unsur benar atau benar, Ibu akan mengambil keputusan berdasarkan kompromi. Nah, mungkin bagaimana sebenarnya Ibu mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini, bahwa keputusannya antara dua hal yang kedua-duanya benar. Jadi bagaimana cara Ibu mau mengambil keputusan tersebut? Oh ya, pihak sekolah jika mengalami atau mendapatkan dilema atau kasus yang berhubungan dengan kasus etika, jelas keputusan kalau dilema etika atau kasus etika itu adalah keputusan yang diantara dua-duanya memang benar, ya. Tapi kita juga melihat apakah pihak sekolah melihat dari prinsip berpikir berbasis peraturan. Itu kalau memang berbasis peraturan itu yang akan kami ambil. Atau prinsip berbasis rasa peduli kepada siswa, kepada orang tua, atau itu juga pasti yang bisa diambil. Atau melihat dari prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Apakah keputusan sekolah itu hasil akhirnya akan baik? Nah, di antara tadi karena keputusan benar, semuanya benar, maka tidak ada salahnya keputusan salah satu diambil dari keputusan itu. Oh, jadi selama ini kalau ada sebuah permasalahan di sekolah, sebelum Ibu memutuskan sebuah keputusan, Ibu pasti barusan seperti yang dijelaskan akan memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berdasarkan peraturan, prinsip sesuai dengan hasil akhir, dan rasa peduli. Iya, ternyata apa yang Ibu jelaskan tentang bagaimana ngambil keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika itu sudah sangat mantap. Selama 6 tahun menjadi kepala sekolah,
mungkin pernah mengalami atau menghadapi sebuah masalah atau kasus di sekolah yang Ibu pimpin yang mengandung dilema etika sehingga keputusan yang akan diambil itu menyangkut pertentangan antara benar dan benar. Jadi keputusan yang diambil itu tidak ada yang salah. Jadi bagaimana Ibu pernah mengalami sebuah kasus di sekolah? Pernah mengalami kasus di sekolah seperti dalam dilema etika, yaitu keputusan, salah satu keputusan misalkan di antara keputusan tersebut memang benar. Contohnya seperti di sekolah kami di sini ada siswa kelas 5 jarang masuk sekolah, sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Ditanyakan kepada temannya, katanya ada di sekeliling tempat tinggalnya bermain. Nah, setelah itu kami di pihak sekolah, saya juga selaku kepala sekolah menugaskan kepada guru kelasnya untuk menemui orang tuanya sebelum oleh kepala sekolah. Setelah menemui kedua orang tuanya, di situ memang seperti anak itu kan nanti bertentangan dengan peraturan sekolahnya, tidak sering tidak masuk sekolah, jelas tugas-tugas tidak dikerjakan, maka guru tersebut menemui kepada orang tuanya untuk mengumpulkan data atau fakta-fakta yang relevan dengan kejadian anak tersebut sering bolos sekolah, ya, dengan bertanya kepada orang tua atau berkunjung kepada orang tua. Ternyata yang pertama, selaku ayah anak tersebut pekerja keras, jadi buruh, ya. Ditanya sama orang tuanya kepada bapaknya itu memang kurang perhatian kepada anaknya, boro-boro perhatian atau membantu pekerjaan PR. Jadi untuk bekerja mencari nafkah juga sudah capek. Yang kedua, kepada ibunya. Anak tersebut punya adik yang kecil. Terus ibunya menyatakan bahwa memang ibunya juga tidak 100% memperhatikan anaknya. Kalau sudah pergi dari sekolah, ya nanti diperkirakan sama pergi ke sekolah. Padahal ternyata kata ibu tidak masuk sekolah dan tidak bisa membantu PR karena ketidaktahuan ilmu yang sekarang yang diajarkan di sekolah, kekurangan ilmu yang diajarkan di sekolah itu. Setelah bertemu dengan orang tuanya, pihak sekolah juga memaklumi lah, cuma pihak sekolah dan guru tersebut memberikan pengarahan kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, kalau misalkan benar-benar orang tua tersebut menyayangi anaknya, maka orang tua tersebut mulai dari waktu dikunjungi harus lebih memperhatikan siswa tersebut, memperhatikan anaknya tersebut. Apakah anak itu benar-benar berangkat ke sekolah? Jadi mohon diperhatikan. Yang kedua, pihak sekolah juga karena alasan kasus tersebut kurang perhatian orang tua juga memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa kasihan kalau misalkan anak tersebut putus sekolah, drop out, sedangkan di sekolah tidak boleh ada drop out, di sekolah itu, dan sekolah tidak bisa memutuskan, tidak berhak mengeluarkan anak dari sekolah kecuali dari persetujuan orang tua, apakah mau
dikeluarkan. Kalau memang misalkan orang tua menuliskan di atas materai bahwa anaknya itu misalkan mau keluar, nah baru dengan keputusan orang tua baru kepala sekolah nanti bisa mengeluarkan. Tetapi sebelum terjadi tersebut, karena anak ini sedang berkembang, harus memikirkan nanti ke depannya, masalah ke depan, masalah kehidupan anaknya tersebut. Nanti misalkan supaya anak tersebut sama-sama dengan temannya, lulus sama-sama. Kalau misalkan keluar, nanti kalau sudah besar jadi minder sama teman-teman yang seusianya kalau tidak dilanjutkan sekolah. Terus untuk bekerja kemungkinan tidak bisa. Zaman sekarang ijazah S1 juga kan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Apalagi misalkan anak tersebut tidak punya ijazah SD, kan itu dasar, tidak mungkin bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kasihan. Nah, makanya selaku atau pihak sekolah sampai memberikan pengertian terhadap orang tua tersebut sampai pihak ke sana, karena rasa kasih sayang, rasa peduli, atau juga rasa peraturan kalau mau diluluskan, jelas anak-anak harus bisa masuk sekolah biasa. Jadi dengan keputusan yang Ibu buat tersebut, apakah itu keputusan antara benar dan benar? Mungkin ada keputusan lain yang perlu dipertimbangkan di antara keputusan yang dua tersebut, antara meluluskan dengan tidak meluluskan. Keputusan dari peristiwa tersebut atau kejadian tersebut jelas keputusan yang benarnya. Pihak sekolah akan meluluskan anak tersebut jika berubah sikapnya dari tadi yang bolos masuk seperti biasa, berubah tadinya. Terus jika melakukan atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, dan juga jika anak mengikuti ujian sekolah, baru itu karena nilai yang harus dikumpulkan, nilai kelulusan itu kan nilai dari nilai tugas-tugas sekolah, tugas-tugas dari guru, ulangan-ulangan harian, terus hasil UTS dan hasil ujian dikomunikasikan menjadi nilai kelulusan. Mungkin keputusan yang Ibu buat tersebut akan menjadikan pembelajaran mungkin Bu ke depannya. Jelas keputusan yang diambil menjadikan pembelajaran bagi yang lainnya, khususnya untuk anak tersebut. Nah, pengalaman kami setelah kejadian tersebut sudah selesai pas tahun ajaran tersebut. Alhamdulillah anak tersebut menjadi lulus karena sudah masuk sekolah sudah biasa, nilai-nilai juga mencukupi untuk nilai kelulusan. Nah, setelah masuk ke SMP, alhamdulillah anak tersebut memang berubah. Masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP 2. Ke SMP 2 masuk. Nah, sering ke sekolah. Termasuk orang tuanya, kan orang tuanya datang ke sekolah. Berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah memperingati, membimbing anak saya, kata orang tua dan menemui saya yang tadinya masa bodoh kepada anak. Dengan adanya orang guru datang dan kepala sekolah datang memberikan penjelasan secara gamblang, alhamdulillah anak saya sekarang sudah katanya sudah kelas 2 dan alhamdulillah ternyata dengan belajar dengan tekun anak tersebut masuk ranking, meskipun ranking tidak ranking 1, katanya ranking 10 besar gitu. Berterima kasih kepada pihak sekolah.
Alhamdulillah. Dengan kejadian tersebut. Saya juga sangat apresiatif terhadap keputusan yang sudah Ibu buat. Berarti keputusan yang Ibu buat sudah menunjukkan keputusan yang berpihak kepada murid. Dari pengalaman pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan di sekolah yang Ibu pimpin, mungkin apa yang dianggap Ibu paling efektif dalam membuat sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Seperti saya utarakan, jelaskan seperti kejadian anak tersebut, dan pihak sekolah mengambil keputusan, yaitu dilihat dari keputusan yang bermanfaat dan berpihak kepada kepada murid, juga kepada orang tua. Terus keputusan yang bertanggung jawab, maksudnya keputusan yang bertanggung jawab itu keputusan yang diambil oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah memiliki tanggung jawab terhadap siswanya. Tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab memberikan materi, tetapi tanggung jawab kepada siswa untuk masa depannya. Yang ketiga yaitu keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan untuk semua atau untuk kedepannya. Jadi setiap keputusan selalu memperhatikan kepentingan siswa, selalu orang tua, sekolah dan masyarakat. Dan juga seperti tadi Ibu bilang, Ibu juga sangat memperhatikan bahwa keputusan itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan berpihak kepada murid. Dari penjelasan pengalaman Ibu dalam memecahkan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, seperti yang tadi Ibu jelaskan, contohnya mungkin Ibu menghadapi berbagai tantangan dalam memutuskan permasalahan tersebut. Biasanya tantangan semacam apa yang Ibu hadapi ketika ingin memutuskan sebuah permasalahan? Pihak sekolah memutuskan keputusan yang diambil oleh sekolah itu memang banyak tantangan, banyak pertimbangannya untuk memutuskan keputusan tersebut. Tantangan-tantangan seperti itu misalkan tantangan yang berhubungan dengan kepentingan individu dan masyarakat. Terus tantangan yang berhubungan dengan rasa keadilan dan kasihan terhadap siswa tersebut. Terus pertentangan antara kebenaran dan kesetiaan. Terus keputusan yang bertentangan antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Jadi 4 tantangan itulah yang biasanya Ibu hadapi dalam membuat sebuah keputusan di sekolah. Yang diambil oleh pihak sekolah. Biasanya sebuah permasalahan di sekolah ada yang mudah untuk diputuskan, ada juga mungkin yang rumit. Nah, selama ini yang Ibu pernah lakukan dan praktikkan di sekolah, mungkin Ibu pernah membuat hitungan waktu, ukuran waktu bahwa sebuah permasalahan itu harus diselesaikan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Bagaimana Ibu cara mengatur penentuan waktu dalam memecahkan sebuah permasalahan, terutama ini yang berhubungan dengan permasalahan dilema etika ini? Banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah. Tetapi permasalahan tersebut memang berbeda-beda. Ada yang memerlukan waktu panjang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ada juga permasalahan yang bisa diselesaikan atau diputuskan dengan waktu yang pendek. Jadi itu mah tergantung berat tidaknya permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dan juga keputusan yang diambil oleh pihak sekolah. Jadi tergantung kepada permasalahan yang dihadapi. Jadi selama ini Ibu memutuskan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika ini tergantung pada permasalahan yang dihadapi.
memerlukan waktu yang panjang atau memerlukan waktu yang pendek. Mungkin termasuk dengan pelibatan pelibatan orang tua, siswa, ya, pelibatan siswa, pelibatan guru-guru, pelibatan juga kalau permasalahan tersebut harus diketahui oleh atasan kami, misalkan atasan yang berhubungan dengan pendidikan, misalkan pengawas bina, Porwas. Artinya semakin rumit sebuah permasalahan, semakin memerlukan waktu yang panjang, memerlukan informasi atau memerlukan bantuan dari pihak dinas pendidikan yang terkait. Oh ya, termasuk mungkin dalam pengumpulan data-data, fakta-fakta, ya, fakta-fakta yang diambil, keputusan fakta-fakta sebab dan akibatnya juga diperhatikan. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa orang tua, bahkan guru di sekolah, masyarakat, termasuk komite sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan dibuat oleh Ibu dalam memutuskan sebuah permasalahan. Mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa mempermudah Ibu dalam membuat sebuah keputusan tentang sebuah permasalahan, terutama dalam permasalahan dilema etika ini. Dalam memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, jelas ada faktor-faktornya, ya. Seperti faktor budaya positif sekolah, terus faktor lingkungan kerja di sekolah, juga termasuk dukungan semua pihak. Seperti kan tadi dukungan semua pihak itu dukungan dari pihak guru-guru, dari pihak komite yang diangkat oleh sekolah, terus pihak dinas seperti Pak Korwil atau pengawas bina tadi tersebut. Memang benar Bu ya, ketika kita ingin memutuskan sebuah permasalahan, ternyata banyak faktor yang harus kita perhatikan agar keputusan kita bisa dipertanggungjawabkan. Masih ada satu pertanyaan lagi, boleh Bu? Boleh, apa asal jangan yang suka-suka lah. Siap. Semoga masih tetap semangat Bu ya. Ya, semangat. Tadi kan Ibu pernah melakukan sebuah dan mengambil sebuah keputusan tentang sebuah permasalahan seperti contoh yang Ibu tadi berikan. Setelah setelah membuat sebuah keputusan, pembelajaran apa yang Ibu peroleh atau dapat atau petik dari sebuah keputusan yang sudah Ibu buat, terutama yang berhubungan dengan dilema etika ini? Pihak kami, khususnya saya sebagai kepala sekolah, jelas kan berbagai masalah, berbagai kejadian terjadi di sekolah kami. Dengan berkaca atau bercermin dari kejadian tersebut dan memutuskan pihak sekolah dengan keputusan melalui keputusan etika itu, jelas pembelajaran yang diperoleh dari kejadian tersebut karena pihak sekolah atau kepala sekolah secara pribadi tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi harus ada dukungan, konfirmasi, komunikasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan keputusan tersebut. Maka hasilnya juga akan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang mengikuti mengalami atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi pembelajaran yang diperoleh oleh Ibu setelah waktu pimpinan di sekolah, apabila setelah memutuskan sebuah permasalahan, Ibu akan menganggap bahwa seluruh stakeholder di sekolah sangat mendukung, menjadi faktor pendukung dalam membuat sebuah keputusan. Jadi tidak bisa keputusan oleh satu pihak saja. Misalkan pihak sekolah memutuskan seperti itu, tidak bisa. Harus melibatkan banyak pihak, berbagai pihak. Begini Bu ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin sampaikan, tetapi karena mungkin Ibu juga jadwalnya begitu padat, lain waktu mungkin saya bisa datang lagi untuk bersilaturahmi tentang bagaimana mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi untuk hari ini mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai, dan saya berharap mudah-mudahan Ibu tetap bersemangat memajukan dunia pendidikan ini dan segalanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya dan kebaikan serta penerimaannya. Ya, sama-sama juga terima kasih telah datang ke sekolah kami. Tapi maaf dalam keadaan seperti ini nanti keterbatasan. Ya. Ambil yang baiknya, yang jeleknya hilangkan, dibuang. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.